Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat memberkati teman-teman muda yang lagi coba PDKT atau mungkin yang sedang berpacaran. Yaitu tanda dia adalah jodohmu. Nah, kira-kira apa tandanya? Nah, tujuannya apa? Supaya engkau tahu apakah engkau menginvestasikan hidupmu dengan dia. Karena banyak orang berpacaran sampai bertahun-tahun, 7 tahun bahkan, pada akhirnya putus karena dia nggak tahu tanda-tandanya. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman muda supaya engkau peka dan tajam dalam menilai, sehingga engkau bisa mengambil sebuah keputusan yang bijaksana. So, berikut ini tanda dia adalah jodohmu. Yang pertama, sudah pasti dia seiman denganmu, atau satu kepercayaan, atau lebih jauh satu agama denganmu. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah engkau merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab apakah persamaan antara terang dan gelap? Apakah persamaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Jadi kalau firman Tuhan berkata janganlah, berarti itu kalimat perintah. Itu kalimat larangan. Gak boleh gitu loh. Jadi sebaik apapun alasan yang coba kita sampaikan, ya, sebaik apapun alasan itu, kalau firman Tuhan bilang jangan, ya jangan. Jadi kalau tanda dia adalah jodohmu, maka tandanya adalah seiman. Nah, pertanyaan saya, apakah kalian seiman, satu kepercayaan atau tidak? Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda dia adalah jodohmu adalah orang tua masing-masing itu merestui. Baik orang tua dari si laki-laki, baik orang tua dari si perempuan, kedua-duanya merestui. Nah, dasarnya begini. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu dan berbahagia. Jadi kalau mau teman-teman hubunganmu berbahagia, hubunganmu diberkati dan berhasil, hormati orang tua. Jadi kalau orang tua tidak merestui, apalagi orang tua kita adalah orang tua yang takut Tuhan, apalagi orang tua kita adalah orang tua yang gak macam-macam, yang gak aneh-aneh, orang tua yang memang memperhatikan anaknya. Ya, kita mesti mendengarkan itu. Bayangkan kalau orang tua kita adalah pendoa, orang tua kita adalah orang tua yang takut akan Tuhan, terus kemudian tidak merestui, pasti ada alasannya. Nah, itu yang kedua, pastikan orang tua masing-masing merestui. Itu tandanya kalian berjodoh. Jadi yang pertama seiman, ya, harus seiman. Yang kedua, harus direstui kedua orang tua masing-masing. Nah, yang ketiga juga yang sama pentingnya adalah keduanya, si cewek dan si cowok, harus saling mencintai, bukan karena paksaan. Sebab banyak orang dijodohkan, orang tuanya punya kepentingan, anaknya dikorbankan. Dan ya beberapa saya lihat akhirnya cerai. Karena apa? Ya mereka saling jujur, terbuka. Loh, aku gak suka sama kamu, aku gak sayang sama kamu, aku menikah itu hanya karena disuruh orang tua, dipaksa orang tua, akhirnya pisah. Nah, kalau dia adalah jodohmu, maka kalian kedua-duanya saling mencintai, tidak ada keterpaksaan dan tidak dipaksa. Nah, sekarang saya tanya,
Apakah kalian saling mencintai? Apakah ada unsur paksaan? Itu penting banget. Itu yang ketiga. Yang keempat, kedua-duanya sudah sama-sama dewasa. Karena begini, hubungan yang tidak dewasa, hubungan yang dibangun di atas kekanak-kanakan, dipastikan hubungan itu tidak akan berhasil, tidak akan bertumbuh. Karena sifat dari kekanak-kanakan adalah cuek. Itu sifat anak-anak tuh. Kalau anak-anak udah main-main, ya udah main, dia cuek. Dia egois. Anak-anak ya, anak kecil ya, kalau dia udah mau, orang coba ambil, dia nangis, dia cuek. Dia egois. Apalagi anak-anak dunianya main-main. Waktu dia main-main gak boleh kita ganggu, nangis. Artinya kalau kedua-duanya atau salah satunya, entah cewek atau cowoknya masih kekanak-kanakan, nah ini yang perlu dipertanyakan. Ya, Tuhan gak mungkin menyatukan satu hubungan lalu kemudian memisahkannya, gak mungkin. Jadi untuk itu cek dan recheck. Jadi kalau kamu merasa kamu belum dewasa, ya jangan dulu berpacaran. Nah kalau kamu rasa dia gak dewasa, ya jangan berpacaran dengan dia. Ya, karena dibutuhkan satu kedewasaan. Ada tanggung jawab di sana, ada komitmen di sana, ada tujuan di sana. Itu orang-orang dewasa gitu tuh. So, pertanyaannya, apakah kalian berdua sudah dewasa apa belum? Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah adanya damai sejahtera. Iman, ya, kalau kamu beriman, oh dia adalah jodohku, maka kalau kamu beriman dia adalah jodohmu, harusnya ukurannya adalah damai sejahtera. Nah pertanyaannya, dia damai sejahtera enggak sama kamu? Kamu damai sejahtera enggak sama dia? Harus kedua-duanya damai sejahtera, baru itu jodoh. Nah pertanyaan saya begini, teman-teman yang nonton ini, apakah engkau damai sejahtera dengan dia apa tidak? Atau kamu coba cross check apakah dia damai sejahtera ke kamu apa tidak? Ingat, kedua-duanya harus damai sejahtera, karena itu ukuran daripada iman. Iman, orang yang betul-betul beriman, orang betul-betul yakin, harusnya ada damai sejahtera di dalamnya. Itu yang kelima. Nah kemudian yang keenam adalah tanda dia adalah jodohmu adalah kalian memiliki chemistry yang baik. Sangat baik chemistry kalian. Saling saling topang menopang, saling membutuhkan, saling membangun. Chemistry-nya bagus. Nah pertanyaan saya, bagaimana chemistry kalian? Bagus apa tidak? Berjalan baik apa tidak? Karena chemistry ini akan sangat menentukan pertumbuhan hubungan itu. Chemistry ini sangat menentukan keberhasilan hubungan itu. So pertanyaannya adalah, chemistry-nya bagus apa tidak? Dan yang terakhir, yang ketujuh, tanda dia adalah jodohmu, maka yang ketujuh adalah sepadan. Firman Tuhan berkata, tidak baik manusia itu, artinya Adam, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong baginya, Hawa, yang sepadan. Sepadan itu bukan satu suku, bukan. Sepadan itu bukan sama-sama S1, S2, S3, bukan. Sepadan itu bukan sama-sama harus kaya, bukan. Sepadan itu artinya saling. Ini ya, dengan ini ketemu ya, mereka saling. Gak ada yang kosong, saling mengisi. Saling mengisi, saling membangun, saling memotivasi, saling mengasihi, saling mendukung, saling mencintai. Pokoknya keduanya saling. Itu artinya sepadan, saling. Nah pertanyaannya, apakah kalian saling mencintai? Apakah kalian saling mengasihi? Apakah kalian saling mendukung? Apakah kalian saling membangun? Apakah kalian saling peduli? Atau jangan-jangan hanya kamu yang berjuang, dia gak peduli. Jangan-jangan hanya kamu yang berharap, dia gak peduli. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan, tidak sepadan. Nah saya berharap
7 tanda ini membuat teman-teman muda engkau peka dan tajam dalam menilai. Dan ingat, 7 tanda ini harus ada, menandakan dia adalah jodohmu. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.